Apupu, ayo pikir ulang. Pikir ulang. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang legacy. Bahasa Indonesia yang paling pas untuk ungkapan legacy adalah peribahasa yang sudah biasa kita dengarkan sejak waktu SD. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Jadi sebagai manusia kita akan terfokus pada kata nama baik. Meskipun kita juga perlu belajar dari gajah maupun juga belajar dari harimau. Ada sesuatu yang mereka tinggalkan sampai mendapatkan penghargaan yang cukup tinggi di mata manusia. Untuk seekor gajah, hal yang paling penting yang akan selalu dikenang karena ada barangnya adalah gading. Sementara bagi seekor harimau, kita tahu harga belangnya itu tidak murah. Nah, sebagai manusia, apa yang bisa kita dapatkan sebagai sesuatu yang menyadarkan kita bahwa nama baik itu perlu kita tinggalkan. Saya melihat bahwa ada dua hal yang menjadi induk dari legacy atau nama baik itu. Yang pertama adalah generosity atau dengan bahasa kita kemurahan hati, dan yang kedua adalah hospitality atau keramah tamahan. Mengapa itu menjadi induk dari legacy, dari nama baik? Seperti tadi digambarkan di awal bahwa itu yang semestinya menjadi peninggalan kita setelah hidup kita usai di dunia ini. Saya mulai dengan yang pertama, generosity. Generosity itu kalau hanya dilihat istilahnya bahwa orang diharapkan punya sifat generous atau murah hati. Tetapi sekedar mengartikan generous dengan kemurahan hati itu tidak menunjukkan intisari dari generosity. Generosity sesungguhnya itu adalah sesuatu yang natural. Contoh, untuk seekor gajah, bentuknya adalah gading. Gading tidak bisa diberikan oleh siapapun, binatang apapun kecuali oleh gajah. Itu pun tidak semua gajah bisa memberikan gading. Generous itu harus berakar pada sesuatu yang alamiah, sesuai dengan kodratnya. Hanya gajah yang punya kodrat bisa menghasilkan gading. Dibayar berapapun, orang paling kaya di dunia ini tidak akan bisa menghasilkan gading. Tanpa dibayar berapapun, gajah yang berpotensi untuk menghasilkan gading bisa menghasilkan gading. Kalau ini kita terapkan pada kemanusiaan kita, sesuatu yang bisa kita adopsi dari orang lain, yang bisa kita contoh dari orang lain, yang bisa kita tiru dari orang lain, itu pasti bukan yang alami. Dan yang alamiah itu pasti melekat kepada kesejatian diri kita masing-masing. Dengan kata lain, kalau ada 10 orang, maka ada 10 peninggalan atau legacy yang pasti berbeda. Dan itu di luar dari kemampuan orang itu sendiri untuk merumuskan bagaimana mungkin aku menghasilkan seperti ini. Kita tahu nenek moyang kita meninggalkan legacy yang begitu dahsyat. Ada Borobudur, ada Prambanan, dan ada masih banyak yang lain. Termasuk kalau kita lihat ada begitu banyak macam-macam makanan khas Nusantara, pakaian khas Nusantara, tarian khas Nusantara. Itu contoh bahwa legacy itu
bersifat alamiah. Atau dengan topik pembicaraan pertama mengenai generosity atau kemurahan hati, maka kemurahan hati itu haruslah alami, tidak dibuat-buat, bukan manipulatif, bukan mencontoh, tetapi sesuai dengan kodratnya. Dan terkait dengan manusia, maka meskipun kita sama-sama manusia, tapi kodrat kita memuat sesuatu yang unik, yang ada pada kita sendiri. Itu yang harus dicari. Maka kalau kita berpikir bahwa aku ingin meninggalkan nama baik, itu tidak mungkin kalau aku menjadi duplikat dari orang lain, menjadi contoh dari orang lain. Aku sekedar meniru dari para tokoh besar yang kukagumi, lalu aku melakukan yang sama. Itu tidak akan pernah memenuhi kriteria untuk menjadi generous sebagai salah satu induk dari legacy. Karena itu, apa yang sungguh unik ada dalam diri kita, itu harus terus-menerus kita kenal. Jangan puas kalau kita hanya memenangkan lomba ini atau itu, karena dalam sebuah lomba pasti ada sesuatu yang sama yang kemudian dipertarungkan antara satu dengan yang lain. Jadi lomba itu tidak akan bisa menghasilkan legacy. Tidak akan. Legacy itu di luar kerangka lomba. Legacy itu tidak sedang bersaing, berkompetisi satu sama lain. Bukan. Legacy itu berasal dari kesejatian diri Mas. Dan kalau seperti saya katakan ada 10 orang, maka minimal ada 10 macam legacy. Maka legacy itu adalah bukti bahwa seseorang berhasil menemukan identitas. Dan kalau orang berhasil menemukan identitasnya, maka dia akan mampu mensyukuri. Omong kosong kita bersyukur atas sesuatu yang kita tidak kenali. Kita bersyukur kepada yang ilahi oleh karena anugerah yang jelas-jelas kita kenali. Jangan latah orang, aku bersyukur. Tapi bersyukur untuk apa? Disinilah awal dari legacy, ketika orang mensyukuri sesuatu yang betul-betul dia kenali, dan itu real, nyata ada di dalam dirinya, mengalir dari dalam dirinya. Seperti pohon mangga, meskipun dia di antara pohon apel, dia tidak ikut-ikutan jadi, ya sudah aku berikan buah apel. Meskipun satu di antara 1000 pohon apel, satu pohon mangga ini tetap memberikan mangga. Dia tidak malu, tidak cemburu, dia tidak ingin ikut-ikutan dengan ribuan pohon apel yang ada di sekitarnya. Dia tidak menjadi kecil hati karena berbeda dari yang lain. Hanya dengan tanda-tanda seperti itu, kita terbantu bahwa aku semakin mengenal identitasku, dan dari identitas yang unik itulah mengalir sesuatu. Hasilnya, aliran yang dikeluarkannya tidak perlu dibanding-bandingkan dan tidak perlu menunggu pujian orang lain, tidak perlu memenangkan perlombaan melawan yang lain, tidak. Namun justru kemurahan itu mengalir dari rasa syukur. Rasa syukur harus didasarkan pada pengenalan tentang diri. Maka bentuk ungkapan keluar berbagai macam karya seni maupun pekerjaan maupun apapun, dalam bentuk suara, dalam bentuk fisik, dalam bentuk bangunan, dalam bentuk teknologi, bisa menjadi ungkapannya. Tetapi kesejatian itu tidak bisa diduplikasi, tidak bisa digandakan. Kesejatian itu tunggal. Salah satu yang menjadi dasar dalam kita bernegara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan itu harus dipertahankan, diperjuangkan. Jangan pernah kebinekaan itu, memang kita akan dipersatukan, tetapi tidak boleh dipersamakan.
harus tetap berbeda. Dan kehebatannya nanti dalam hidup bernegara adalah kalau kita meskipun menyadari kita berbeda, ada sesuatu yang membuat kita satu. Jangan merasa kita ini satu. Kalau kita tega untuk membunuh keunikan kita demi apapun. Teman-teman, kita akan melanjutkan dengan hal yang kedua yang menjadi induk dari legacy. Seperti sudah saya katakan tadi, yang kedua adalah hospitality, atau di dalam bahasa kita adalah keramahan. Keramahan itu bukan berarti kita melakukan gebiah uyah. Pokoknya aku punya jeruk, aku ingin semua orang makan jeruk. Keramahan itu justru kemampuan dari kita yang sudah menghasilkan sesuatu yang saya masukkan dalam poin generosity itu, dengan melihat lingkungan, melihat realitas yang ada, melihat konteks yang ada. Gara-gara saya bisa memahami realitas sekitarnya, maka saya tidak akan pernah memaksakan sesuatu yang tidak pada tempat. Keramahan itu bukan berarti memaksa semua orang menerima kebaikanku, keunikanku, tetapi keramahan itu berarti menyodorkan, mempersilahkan, tanpa memaksa. Dan aku pun tidak perlu merasa sakit hati, ditolak, kalau orang tidak bisa menerima apa yang kutawarkan. Inilah keramahan, bahwa aku memang hanya bisa memberikan yang terbaik daripada diriku. Namun, meskipun itu yang sudah terbaik, aku sadar bahwa orang lain belum tentu menganggap itu baik, belum tentu mereka bisa menerimanya. Keramahan adalah kesediaan untuk menawarkan tanpa memaksa, tanpa sakit hati, tanpa merasa superior kalau diterima atau menjadi kecut hati kalau ditolak. Keramahan itu adalah kesediaan untuk menjadi orang nomor dua. Aku bukan penentu utama untuk dirinya. Aku hanya orang kedua yang berfungsi untuk melayani, menyediakan. Mau diambil atau tidak, itu hak dari masing-masing orang di sekitar. Kembali belajar dari alam yang lebih luas. Apakah ulat sutera akan marah kalau sutera yang dia hasilkan tidak dibeli orang? Itu tidak menghilangkan kebiasaan dia untuk terus-menerus menghasilkan yang terbaik. Apakah lebah madu akan berhenti mencari madu dari antara bunga-bunga di taman dan di kebun? Kalau orang tidak menyukai madunya, dia tetap menghasilkan, karena mungkin orang-orang ini tidak bisa, tetapi 2-3 hari kemudian ada kelompok orang lain yang akan menyenangi itu. Apakah legacy hebat di negeri kita seperti Borobudur dan Prambanan itu disiapkan supaya dipuji orang? Pembuatnya tentu tidak berpikir untuk itu. Pokoknya mereka menghasilkan yang terbaik. Sebuah generasi mengagumi, generasi berikutnya melecehkan, generasi berikutnya lagi mengabaikan, tapi mungkin generasi berikutnya lagi akan mengagumi dan belajar banyak dari situ. Keramahan itu adalah kesediaan untuk ditolak. Ditolak, tidak merasa kecil, diterima, tidak merasa hebat. Itu sudah di luar wilayah dia. Dia sadar tugasnya hanya untuk menyediakan yang terbaik. Bahwa orang menerima atau menolak itu bukan wilayah. Maka keramahan itu selalu bersikap menyenangkan kepada orang yang menerima maupun pada orang yang menolak. Ini menjadi induk kedua dari legacy. Maka kembali saya ulang, legacy itu berindukkan generosity atau kemurahan hati yang mengalir dari kesejatian diri kita, dan dari hospitality atau keramahan, di mana aku tidak pernah memaksakan orang untuk menerima atau menolak. Dan waktu
yang akan memperlihatkan apakah aku mati meninggalkan nama baik. Salam semesta.